Walaupun setelah itu didata sama petugas, ternyata menurut Pak RT kan dia miskin nih gitu kan. Ternyata pas ke lapangan dia penghasilannya sekian gitu, pasti data gaji dia sebulan sekian gitu kan. Dia juga punya TV di atas 34 inch, juga penghasilan dia melebihi dari pengeluaran dia gitu. Artinya dia bisa menabung gitu. Dan juga dilihat sampai sejauh mana keluarga itu keadaan sandang pangan gitu kan, perumahan dilihat sampai sejauh mana gitu, karena petugas langsung melihat ke lokasi. Apabila dia dikatakan sangat miskin itu biasanya ada foto Pak, di foto rumah tersebut sampai ke kamar-kamar mandinya, apakah layak gitu untuk dikatakan dia ini taruhlah yang ada urutan ketiga rentan miskin gitu. Jadi untuk pembuktiannya, jadi petugas turun langsung ke lapangan. Jadi bukan cuma Pak RT kan tahu dia miskin nih, tapi Pak RT nggak tahu apa dia bisa makan sehari atau enggak. Kenapa orang dikatakan sangat miskin? Itu dia makan aja susah ya Pak ya, dikatakan makan aja susah, sampai tempat tinggal aja tidak layak huni gitu. Karena kita lihat apa dia misalnya rumah sempit, tapi anggota keluarganya banyak gitu. Terus kita lihat ininya apa, lantai juga bukan terbuat dari keramik gitu atau tanah gitu kan. Terus karena itu semua didata sama petugas Pak, rumahnya apa tembok, lantainya apa keramik, apa tanah, lalu sampai lubang spiteng pembuangan air tinja itu sampai ditanyakan Pak, pembuangan air tinja itu jadi ada yang dibuang ke kali, ada juga yang ke spiteng, ada yang lubang tanah. Perbedaan lubang tanah dan spiteng itu beda ya Pak ya. Kalau lubang tanah kan jadi cuma ditutup atasnya kan, nah itu di sampingnya nggak disemen. Tapi kalau spiteng kan disemen tapi gitu. Ada juga yang ke kali gitu kan, langsung pembuangan gitu. Itu sampai segitu Pak ya, ditanyakan sama petugas sampai sedetil-detilnya gitu, apa dia benar dia miskin atau tidak miskin. Dan mungkin kalau orang yang dikatakan sangat miskin itu makan juga kadang-kadang dia makan gitu kan, kadang besok enggak gitu. Nah beda dengan yang miskin. Kalau miskin dia masih bisa makan walaupun tidak memenuhi standar gizi, cukup misalkan yang penting ada nasi gitu. Tapi dia masih bisa makan gitu kan. Nah beda lagi dengan rentan miskin. Kalau rentan miskin itu jadi dia tuh punya penghasilan, rumah, punya motor misalnya, punya TV di atas 34 inch gitu misalnya. TV juga bukan TV tabung ya Pak, TV yang sekarang LED gitu kan. Terus dia punya penghasilan di atas lah gitu. Tapi suatu ketika usaha dia tuh mengalami guncangan, misalnya ada apa faktor bencana alam atau apa gitu, maka yang bikin dia tuh langsung seketika bangkrut gitu. Tapi karena rentan miskin, beda dengan yang kategori 4 tidak miskin, itu dia udah mempunyai penghasilan tetap. Kita lihat rumahnya dan segala macam perawat rumah tangganya, pokoknya semua bisa dikatakan mampu gitu ya untuk memenuhi syarat keluarganya gitu. Dan kenapa bapak-bapak RT yang diundang? Karena sekali lagi bapak-bapak RT-nya yang tahu keadaan warganya. Dan hasil kemarin pendataan, maka hari ini kita ini ya Pak, diisi ini nanti dikasih dokumen deh, isi dokumen negara ya Pak, sangat rahasia, tidak bisa digandakan, tidak bisa dipoto, apalagi dibawa pulang, difotokopi nggak bisa ya. Karena ini benar-benar dokumen negara rahasia. Jadi Bapak RT yang masing-masing di sini ada ini sesuai perilis awal ya Pak, ini nanti Bapak tinggal mengelompokkan kesejahteraannya Pak. Apa dia miskin, sangat miskin, tapi jangan dibilang kalau dia mampu Bapak bilang miskin ya, jangan gitu, nggak baik ya Pak. Kita harus jujur gitu, kalau dia mampu ya kita bilang mampu gitu, ada di kode 4. Dia ASN gitu kan, ASN kan katakan mampu karena dia tidak mengalami guncangan apabila ada perubahan-perubahan situasi ya Pak, beda dengan yang rentan miskin gitu.
Jadi bapak-bapak tahulah gitu di kelompok-kelompok yang mana yang harus bapak nanti di kode di kelompok kesejahteraannya gitu. Dari 1 sampai 4. Saya coba dikasih bapak-bapak. Nanti saya pandu isinya ya Pak, karena ini betul-betul sangat diperlukan. Jadi saya sayangkan kalau bapak-bapak RT-nya nggak datang itu. Jadi Pak udah dianggap setuju aja Pak. Walaupun dia ada di kode 4 atau di kode 1 sebetulnya dia mampu dan tidak mampu dianggap setuju aja. Jadi sama saya sayangkan. Jadi saya harapkan bapak RT-nya bisa hadir ya Pak, karena cuma bapak RT yang berhak merubah itu status itu. Tapi juga harus jujur, jangan miskin, jangan dia mampu tapi bilang miskin, jangan seperti itu ya Pak. Jadi tetap bapak kelompokkan sesuai yang ada kondisi pada saat pendataan di tanggal 15 Oktober dan 14 November gitu Pak ya. Saya harapkan bapak-bapak nanti dikasih itu diperiksa dulu nanti ya Pak, anggota keluarganya benar apa enggak. Bapak 8 ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi penjelasan tentang apa sih diundangnya ke sini oleh pemerintah desa. Diundangnya ke sini bapak-bapak akan memverifikasi hasil sensus pendataan kemarin, sensus ekonomi pada tahun 2022, tepatnya bulan Oktober sampai November. Hasil pendataan teman-teman VPL kemarin itu, ini hasilnya Pak. Hasil pendataan kemarin itu ketika teman-teman VPL turun ke bawah, hasilnya diterima sama BVS, diverifikasi, dicetak lagi, sehingga terusannya dari hasil verifikasi tersebut, data-data tersebut dikembalikan lagi ke ketua lingkungan masing-masing dan harus memverifikasi ulang. Barangkali dari teman-teman VPL ketika mensensus masih ada kekeliruan atau memang sudah pas, maka bapak-bapak yang tadi formnya sudah dibagikan sama Pak Sandes, Komrek Sosek FKV itu, di situ tertuang data-data nama-nama warga Bapak RT. Silakan Bapak verifikasi. Di situ tertera bila dibuka di lembaran keduanya Pak, itu nomor urut keluarga. Nomor urut keluarga itu nomor 1 sampai dengan selesai. Terus di kolam 2 itu kelompok kesejahteraan. Kelompok kesejahteraan itu semisalnya di warga Bapak si A. Si A ini tergolong dalam kelompok kesejahteraannya itu di kolam itu nomor 3. Berarti yang tadi sudah diterangkan sama Ibu kolam 3 itu berarti kodenya itu berarti rentan miskin. Berarti dia rentan miskin kalau kode 3 Pak ya. Nah Bapak bisa verifikasi kembali, sudah betulkah si A ini tergolong dalam kelompok kesejahteraannya itu rentan miskin. Dia tergolong dalam kode rentan miskin. Kalau memang betul, berarti isian di kolam 5-nya cukup dengan setuju. Setuju itu kodenya V. Jadi Bapak memverifikasi nama-nama tersebut sama dengan di kolam kelompok kesejahteraan, yaitu kolam 2 untuk pengisiannya. Lalu dituangkan kelanjutan di kolam 6. Apakah setuju si A ini dengan pengelompokan di kolam 2? Tinggal Bapak lihat di kolam 2 tadi 3. Oh 3, berarti si A ini 3. Oh berarti benar, si A ini termasuk kelompok rentan miskin. Kalau Bapak setuju, berarti Bapak tinggal beri tanda V atau checklist setuju. Kalau Bapak tidak setuju, si A ini mampu kan gitu. Dia nggak rentan miskin, pekerjaannya stabil, gajinya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dia punya mobil, boleh Bapak mengganti, berarti dia tidak miskin. Berarti Bapak di X dulu, karena tidak setuju dia dengan dikelompokkan rentan miskin atau kode 3, berarti di X, berarti Bapak pengisiannya lanjut ke kolam 7, pengelompokan yang sesuai kan gitu. Setelah sudah ketemu, baru nomor urut keluarga acuan. Kalau dia mampu berarti ditulisnya kodenya 4.
tidak miskin, dan seterusnya. Dan seterusnya gitu ya Pak. Tinggal kalau Bapak mau ganti itu, Bapak verifikasinya itu si A itu fokusnya di kolom 2. Si B itu di kolom 2-nya kodenya 3. Berarti dia rentan miskin. Nah, Bapak setuju. Berarti pengisian di kolom 6-nya cukup checklist, setuju. Lalu lanjut ke nomor berikutnya. Seperti itu aja Pak. Dan kalau tidak sesuai sama yang Bapak lihat di lapangan, si B ini di kolam 2-nya itu kodenya 2, berarti miskin nih si B. Berarti si B miskin. Berarti pas di kolam 6-nya isian Bapak itu, si B tidak miskin, dia mampu mencukupi kehidupan keluarganya. Berarti isian di kolam 2 ini Bapak tidak setuju, berarti tidak setuju itu kodenya X. Nah, kodenya X, lalu lanjut di kolom 7-nya, berarti isikan kalau dia mampu, kalau dia tidak miskin, berarti Bapak tinggal mengisikan kode 4. Udah itu aja, selesai. Dan terus kalau mau beri catatan, maka kalau dia mampu, berarti catatannya dia mampu dengan kehidupannya ekonomi sekarang, mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dan lain-lainnya. Itu aja Pak, cukup. Biar Bapaknya tidak pusing. Untuk memverifikasinya, pokoknya lihat di kolom 3 nama kepala keluarga dan kelompok kesejahteraannya itu di kolom 2. Seperti itu ya Pak ya. Dan Bapak harus betul-betul memverifikasinya Pak. Yang tadi disampaikan sama Ibu Ina ya, kalau memang keadaan ekonominya si A ini mampu, ya tulis dia mampu, tidak miskin. Dan kalau memang perlu harus dibantu, berarti rentan miskin. Dan kalau memang dia kehidupannya kontrak, tidak punya pekerjaan, untuk makan keluarga aja dia susah, harus dibantu dengan orang lain, baru dia bisa dikategorikan miskin. Anaknya pun putus sekolah, tidak bersekolah anaknya, dan selalu bergantung untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari ditopang sama orang lain. Itu baru bisa dikatakan miskin. Itu Pak ya, baru dikatakan miskin. Kalau sangat miskin, itu udah luar biasa. Saya rasa di Cilegon Timur ini sudah jarang ya kita temukan dengan kondisi masyarakat kita yang sangat miskin ya. Bukan tidak ada, jarang mungkin ya Pak ya. Iya, dia tahu ya. Kayak gelandangan gitu, baru dia miskin. Sangat miskin, dia nggak punya rumah, tidurnya di gubuk, kan itu Pak ya. Saya mohon pertanggungjawaban verifikasi tentang status ekonomi masyarakat, Bapak-bapak RT punya penilaian tersendiri. Mungkin tambahan itu aja Pak dari kami. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Semoga Bapak Ibu bisa dapat memverifikasi ini dengan baik dan benar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak, aku menjelaskan lagi, Bapak acuannya melihatnya dari sini dulu ya Pak. Ya, paham ya. Jadi acuannya dari sini, nanti kalau misalkan Bapak tidak setuju, Bapak di sini di X, terus dikasih kode apa yang pantas. Misalkan di 6X, di sini dikasih kodenya, kode yang sesuai ya, menurut Bapak. Ya, 1 atau 2 atau 3. Jadi ini caranya. Tapi kalau ketika Bapak sudah X di sini, Bapak wajib kasih alasan Pak, karena kenapa keluarganya seperti itu? Ada alasannya. Misalkan di sini, ini kan rata-rata perumahan kodenya 4 rumah ya Pak, orang mampu. Tapi ternyata pada saat Bapak tahu di sendiri, Bapak tahu lah di bawah itu seperti apa. Misalkan contoh ini sebenarnya bukan orang mampu, dia ini memang orang harus dibantu. Misalkan contoh dia janda, misalkan berarti di sini Bapak X, di sini bisa kode 3, bisa kode 2, tergantung kelas ekonominya. Bapak bisa menilai sendiri gitu. Kalau sudah seperti itu, Bapak kasih keterangan di sini janda, atau misalkan dia tidak bekerja atau orang lain. Biasa. Terus ini di 2 di sini. Terus kalau misalnya mampu, kan tidak miskin. Misalnya gitu ya. Kalau itu tinggal Bapak kasih aja, kasih keterangannya, tetap kasih keterangan aja yang online. Siap gitu. Ya, jadi acuannya adalah kode keterangan.
videonya jalan terus ya, 14 menit ya.